Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 771-773. Tentu saja kita harus mencabut akarnya. Kata-kata ini bergema dalam di benak Lin Yan. Konggu melakukan apa yang dia lakukan untuk melindungi umat manusia ribuan tahun yang lalu, tetapi sekarang, umat manusia akan musnah sepenuhnya. Bagaimana ini tidak mengerikan? Lin Yan juga menarik napas dalam-dalam. Ribuan tahun yang lalu, banyak kekuatan yang memperjuangkan umat manusia seperti lembah kosong, bukan? Semakin dia memikirkannya, semakin kuat sikap dingin Lin Yan. Apakah kamu mencoba membunuh mereka semua? Nenek Sa dan yang lainnya tiba-tiba berteriak dengan marah. Tidak masalah jika mereka mati, tapi Wu Qi tidak bisa mati. Jika aku tidak membunuh kalian semua, apakah aku harus menunggu kalian datang untuk membalas dendam di masa depan? Dan, orang ini juga akan mati. Su membuka mulutnya dan menatap Lin Yan. Artinya sangat jelas. Lin Yan juga akan mati. Apa menurutmu aku bukan tandinganmu? Ekspresi Wu Qi tiba-tiba berubah saat dia menatap Su Zhan dan yang lainnya. Dia bermain-main dengan liar di luar, tapi hari ini tentang hidup dan mati di lembah yang kosong, jadi dia menjadi serius. Hahaha, Konggu adalah sekte terlemah dalam sejarah kota Siling. Berapa banyak praktisi kuat yang dapat lahir dari sekte tanpa dasar? Su Zhan mencibir, dan 5 remaja lainnya juga tertawa. Meskipun mereka belum pernah melihat Wu Qi beraksi, mereka tidak pernah merasakan betapa kuatnya Wu Qi. Energi spiritual di lembah kosong itu tipis, dan tidak ada ramuan atau formasi. Belum lagi Wu Qi, bahkan seorang jenius seperti Wan Juetian tidak akan pernah memiliki kekuatan seperti itu sejak dia masih kecil, bukan? Kamu memaksaku melakukan ini, teriak Wu Qi, dan begitu dia selesai berbicara, aura di tubuhnya meledak. Dalam sekejap, matanya bersinar. Auranya juga terus meningkat dari level Holy Lord, mencapai alam dewa dan manusia, dan bahkan mencapai titik di mana ia mencapai alam pembunuhan abadi setengah langkah dengan lompatan terakhir. Kebaikan. Merasakan aura ini, keenam orang itu tiba-tiba berubah warna. Mereka jelas tidak menyangka Wu Qi memiliki kekuatan seperti itu. Tiba-tiba mereka sakit kepala. Mampu mencapai alam pembunuhan abadi setengah langkah pada usia ini jelas dianggap luar biasa. Kita tidak boleh membiarkan dia pergi, kalau tidak dia pasti akan menjadi bencana di masa depan. Teriak Li Suhao segera. Mendengar ini, Su Zhan dan yang lainnya juga mengangguk. Untungnya, Li Suhao datang hari ini. Di saat yang sama, mereka juga sangat terkejut. Bagaimana Wu Qi berlatih? Bukankah ini terlalu jahat? Mampu berkultivasi hingga kondisi seperti itu di lembah kosong, bakat ini mungkin lebih menakutkan daripada Wan Juetian. Orang-orang seperti itu harus dibunuh. Dentang, dentang, dentang. Untuk sesaat, Su Zhan dan yang lainnya juga melambaikan artefak mereka dan membombardir Wu Qi. Dan Li Suhao bahkan lebih bersinar, auranya meledak, dan dia sebenarnya setengah langkah ke alam membunuh yang abadi, dan bahkan senjata di tangannya adalah senjata abadi. Ada jimat abadi kelas 1 di atasnya, yang juga berarti ini adalah senjata abadi kelas 1. Cek cek cek. Pada saat ini, kekuatan spiritual Wu Qi berubah menjadi tombak, dan dia menusuk secara tiba-tiba. Tombak itu seperti kepingan salju yang berterbangan, dan darah mengalir kemanapun tombak itu lewat. Meskipun Su Zhan dan yang lainnya luar biasa, mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di tangan Wu Qi, dan luka mereka terus meningkat dengan cepat. Tapi bagaimanapun juga, mereka memiliki senjata magis, dan seni bela diri serta seni bela diri mereka berasal dari Sun Hexianmen, jadi mereka melindungi titik vital mereka, meskipun mereka terluka. Mereka tidak serius. Saat ini, Li Suhao sudah bergegas,
dan kekuatan senjata abadi juga mengikuti ketika dia keluar. Kekuatan tirani tiba-tiba berubah menjadi paksaan yang sangat besar, membuat Nenesa dan yang lainnya sulit bernapas, dan bahkan ekspresi Wu Qi berubah drastis. Ledakan, lalu terdengar raungan lagi dari Wu Qi, dan auranya berubah lagi. Ternyata kamu sebenarnya berada di level alam abadi setengah langkah. Untuk bisa berlatih sedemikian rupa di tempat seperti ini, bakatmu memang menakutkan, tapi tidak ada teknik atau seni bela diri yang kuat. Bagaimana kamu bisa menjadi lawanku tanpa senjata? Li Suhao mencibir, dan kemudian menggunakan kekuatan senjata abadi. Ngomel. Saat ini, suara keras terdengar. Di tubuh Wu Qi, cahaya keemasan bersinar, dan bahkan seluruh auranya berubah. Dua sayap emas mengembun di punggungnya, dan seluruh orang tampak seperti makhluk abadi raksasa yang turun dari langit. Fisik abadi Dapeng bersayap emas. Wajah Li Suhao berubah menjadi ungu. Bagaimanapun juga, burung rok bersayap emas memiliki status yang tinggi di antara binatang buas. Meskipun tidak sebaik naga, unicorn, Suzaku, Xuanwu dan binatang kekaisaran lainnya, ia hanya berada di urutan kedua setelah mereka. Meskipun ini hanyalah tubuh abadi, itu sudah mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, tubuh abadi Dapeng bersayap emas memiliki kekuatan kasar seperti binatang, juga dapat menampilkan kecepatan seperti angin, bahkan lebih tajam seperti emas, dan sayapnya tampak seperti pedang. Fisik seperti ini sangat kuat. Bahkan Lin Yan pun sedikit terkejut. Fisik seperti ini dianggap langka di era seperti 10.000 tahun yang lalu. Kemunculannya kembali sekarang juga dapat membuktikan bahwa era ini akan sangat cemerlang. Dentang. Saat Wu Qi mengayunkan sayap emasnya, kekuatan senjata abadi itu tertahan, namun juga menyebabkan tubuh Wu Qi gemetar dan terdorong mundur puluhan meter. Jika Lembah Kong tidak kehilangan warisannya, bagaimana mungkin beberapa orang ini bisa menjadi saingan Tuan Lembah? Nenek Sa dan yang lainnya berbicara, mengetahui betapa kuatnya Wu Qi. Sayangnya bakat ini terbatas di lembah kosong. Meskipun fisikmu tak tertandingi, kamu tidak bisa bersaing denganku. Li Suhao mencibir dan datang lagi sambil memegang senjata abadi. Adapun Suzan dan yang lainnya, mereka berhenti dan menyaksikan pertempuran, dengan senyuman sinis. Melihat senjata abadi itu, Wu Qi juga mengerutkan kening. Sekte Pegunungan dan Lautan Abadi benar-benar lelah hidup. Tepat ketika Li Suhao hendak mengambil tindakan, kata Lin Yan. Tanda tanya. Hal ini membuat Li Suhao berhenti sejenak dan kemudian menatap Lin Yan. Mata Suzan dan yang lainnya juga tertuju pada Lin Yan. Apa yang baru saja kamu katakan? Li Suhao berteriak sambil menatap Lin Yan. Aku akan memberimu 3 napas untuk bunuh diri untuk meminta maaf. Jika tidak, tubuh dan jiwa akan hancur tanpa tubuh yang utuh. Lin Yan berbicara lagi. Apa? Bahkan Wu Qi tertegun sejenak oleh kata-kata ini. 3, 2, nak, kamu sombong sekali. Mendengarkan suara Lin Yan, Suzan berteriak, dan dia mengambil tindakan dalam sekejap, dan artefak itu meledak dengan cahaya terang di tangannya. Engah. Namun, Lin Yan menatapnya, dan dewa suci emas di tubuhnya meledak dan mengembun di ujung jarinya. Ketika dia menjentikannya, itu jatuh ke Suzan. Kemudian dengan suara, seluruh tubuh Suzan berubah menjadi sekumpulan abu. Mendesis. Pemandangan di depan mereka mengejutkan semua orang. Mereka menatap Lin Yan dengan kaget. Mereka belum pernah memandang Lin Yan dengan serius sebelumnya, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa pemuda ini sangat kuat. Bagaimanapun, mereka melihat artefak di tangan Suzan menjadi abu di bawah api. Jangan membuat kesalahan apapun tentang kekuatan mana yang kamu datangi. Terlebih lagi, lembah kosong sekarang tidak lagi layak untuk tindakanmu. Apakah kamu ingin menyinggung sekte gunung dan laut kami di puncak kekuasaannya demi kekosongan?
Lembah dengan hanya satu orang yang tersisa. Li Suhao menatap Lin Yan, berteriak. Beraninya sekte kecil seperti sekte San Haixian begitu sombong di hadapanku. Lin Yan mencibir dengan dingin. Suara ini hening, tetapi di telinga Li Suhao dan yang lainnya, terdengar seperti guntur. San Haixianmen, hingga hari ini, meskipun tidak menekan segala penjuru di kota Siling, ini jelas merupakan salah satu kekuatan terbaik. Oleh karena itu, bahkan pemimpin sekte yang kuat pun tidak akan berani mengucapkan kata-kata seperti itu, bukan? Namun pemuda ini benar-benar mengatakannya. Dia bahkan terlihat sangat tenang, seolah segala sesuatunya dianggap remeh. Kamu mencari kematian dan telah menyinggung sekte abadi Sanhai kami. Tidak ada seorang pun di langit atau di bumi yang dapat menyelamatkanmu. Teriak Li Suhao, dan segera mengumpulkan kekuatan spiritualnya ke dalam senjata abadi, dan kemudian sinar kekuatan spiritual tiba-tiba meledak, sama mempesona seperti bintang yang meledak. Ini benar-benar konyol. Sebuah sekte kecil dan lemah bisa begitu sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Lin Yan mencibir lagi. Nenek Sa dan yang lainnya tercengang. Siapa yang sombong ini? Apakah kamu membawa pria ini kembali? Di mana dia menemukannya? Dia bukan penduduk setempat, kan? Kata Nenek Sa sambil menatap Wuci. Aku bertemu dengannya di jalan. Dia memang bukan dari kota Siling. Wuci benar-benar yakin saat ini. Dia juga memiliki reputasi sebagai orang yang sombong di luar, tetapi dibandingkan dengan Lin Yan, dia sama sekali tidak yakin pada tingkat yang sama. Sampai hari ini, dia masih ingat dua kalimat yang diucapkan Lin Yan sebelumnya. Kalimat pertama adalah Peri Miaohan tidak layak untuknya. Kalimat kedua adalah Wan Juetian, yang sangat biasa. Tak seorang pun dari kota Siling bisa mengatakan ini. Orang tua di sebelahnya, yang disebut Wuci sebagai kakek Qin, juga berkata. Bang! Tetapi ketika mereka melihat lagi, mereka menemukan bahwa Lin Yan tiba-tiba mengambil tindakan dan melawan senjata abadi kelas 1 dengan satu tangan. Membawa senjata abadi dengan satu tangan. Ini di luar imajinasi semua orang. Bahkan Wuci, yang memiliki tubuh abadi Raja Wali bersayap emas, tidak berani melakukan ini. Seberapa kuat tubuh fisik Lin Yan? Klik, setelah Lin Yan memblokir senjata abadi itu, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di telapak tangannya dan mendengar suara lengan Li Suhao patah. Tertawa, sebelum Li Suhao bisa berteriak kesakitan, nyala api lain keluar dari telapak tangan Lin Yan, dan nyala api itu langsung memenuhi tubuh Li Suhao. Ledakan. Li Suhao melihat teror api dengan matanya sendiri dan tidak berani gegabah, jadi dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dan bahkan memadatkan kekuatan tubuhnya untuk memblokirnya. Sayangnya ini seperti seekor semut yang mengguncang gajah, dan kekuatannya tidak dapat menahan sedikit pun nyala api. Engah. Saat sebuah suara terdengar, tubuh Li Suhao juga berubah menjadi sekumpulan abu. Semuanya terjadi hanya di antara cahaya api kalsium karbida. Di mata empat murid sekte abadi Sanhai yang tersisa, Lin Yan seperti dewa kematian. Jeremy Lee dan Su Zhan sama-sama mati, jadi bagaimana mereka bisa menjadi lawan? Kamu, apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Jika kamu membunuh kami, tidak perlu beberapa hari bagi sekte abadi Sanhai kami untuk menyadarinya. Pada saat itu, lembah kosong ini akan diratakan, dan kamu akan mati tanpa penguburan. Bumi, salah seorang gadis berkata dengan keras melalui giginya. Bahkan jika master dari sekte abadi Sanhai datang sendiri, dia tidak dapat mengancamku sama sekali. Mengapa kamu masih ingin mengancamku? Lin Yan menjauh, dan kobaran api mengikuti dari sekte abadi Sanhai, itu juga terbakar seluruhnya menjadi abu. Panggilan. Kemudian, apinya padam, dan hanya keheningan yang tersisa. Di lembah yang kosong, saya khawatir akan datang bencana.
Setelah beberapa saat, Nenek Sa menarik napas dalam-dalam dan berkata, tetapi tidak ada keluhan di matanya ketika dia melihat Lin Yan, tetapi dia sangat bersyukur. Jika bukan karena Lin Yan, mereka akan mati. Bahkan Wu Qi akan mati. Mereka akan mati. Lin Yanlah yang menyelamatkan mereka. Tuan Lembah, alam Tiangen sangat luas. Anda dapat pergi hari ini. Saat Anda menyadari ambisi Ling Yun Anda, kembalilah dan bangun kembali yang kosong, lembah. Kakek Qin berkata, meskipun Suzan dan yang lainnya telah meninggal, mungkin perlu 1 atau 2 hari bagi Sekte Abadi Sanhai untuk mengetahuinya. Kata Nenek Sa. Mendengar ini, Wu Qi pun menghela nafas dalam-dalam. Kata Lin Yan. Hah. Setelah Lin Yan selesai berbicara, semua orang memandangnya. Lembah kosong itu bukannya tanpa dasar. Lin Yan berkata lagi. Apa yang kamu katakan? Ada warna cerah di mata Nenek Sa dan yang lainnya. Sekarang energi spiritual dunia sudah pulih. Saya merasakan energi spiritual dari segala arah datang ke sini dengan cepat jauh sebelum lembah kosong ini menjadi surga lagi. Kata Lin Yan. Nenek Sa dan yang lainnya juga mengangguk. Bahkan Wu Qi merasakannya. Mereka tidak hanya merasakannya, tetapi San Hexianmen dan pasukan lainnya juga menyadarinya, jadi mereka sangat ingin menduduki lembah kosong ini. Aku punya. Tapi meski begitu, apa gunanya? Ketika orang-orang dari Sekte Abadi Sanhai datang ke sini, kita masih akan mati. Kata Wu Qi. Meskipun dia sok, kekuatannya saat ini tidak dapat bersaing dengan sekte seperti San Hexianmen. Alasan mengapa energi spiritual dapat berkumpul di sini pada akhirnya karena formasi di sini. Setelah Lin Yan selesai berbicara, Nenek Sa dan yang lainnya terkejut. Tuanmu, apakah Anda tahu formasinya? Bisakah kamu mengetahuinya? Nenek Sa segera menatap Lin Yan dan berkata. Dia baru saja mendengar Wu Qi memperkenalkan nama Lin Yan. Saya mengerti sedikit, kata Lin Yan. Nenek Sa, bukankah tidak ada formasi di lembah kosong? Wu Qi berkata, tetapi ketika dia melihat penampilan Nenek Sa, terlihat jelas bahwa masih ada formasi. Oh, Tuan Lembah, sekarang kami harus memberitahumu bahwa memang ada formasi di sini, itu terlalu halus belum lagi Anda. Bahkan penyihir formasi yang kuat di seluruh kota Siling mungkin tidak dapat melihatnya. Kakek Qin juga berkata, sekarang Lin Yan menyelamatkan mereka dan melihat formasi di sini, mereka tidak menyembunyikan apapun. Bisakah tuanmu mengaktifkan formasi ini? Kemudian lelaki tua lainnya juga berbicara. Ya, dan selama formasi ini diaktifkan, lembah kosong sekali lagi akan menjadi seperti tembok tembaga dan tembok besi. Bahkan jika orang kuat dari Sekte Abadi Sanhai datang sendiri, akan sulit untuk ditembus. Bahkan formasi ini luar biasa, terlebih lagi dapat menarik energi spiritual dari segala arah untuk berkumpul. Kata Lin Yan. Mendengar ini, mata Nenek Sa dan yang lainnya berbinar. Mereka menganggap Lin Yan sebagai bangsawan sejati. Diberkati oleh nenek moyang kita telah tinggal di sini selama 30 generasi, dan kita akhirnya menunggu hari ini. Kata Nenek Sa, ribuan tahun yang lalu, Wu Han hanya meninggalkan sekelompok wanita dan anak-anak di sini bersama anak-anaknya yang masih kecil. Saat itu, tersebar kabar dari mulut ke mulut bahwa ada formasi lain di sini, lembah mungkin bisa mendapatkan kembali prestisenya. Kelompok wanita dan anak-anak itu menunggu hari ini selama 30 generasi. Telah, kata Nenek Sa, Kakek Qin, dan yang lainnya. Di sini, lembah kosong tidak dapat dihancurkan. Bahkan tidak butuh waktu lama bagi lembah kosong untuk mendapatkan kembali kekuatan dan kekuatannya 10.000 tahun yang lalu. Lin Yandao, jika apa yang dikatakan orang lain, Nenek Sa, Kakek Qin dan yang lainnya pasti akan menertawakannya.
Namun pemuda di depannya adalah seseorang yang mampu mengungkap formasi lembah kosong. Dan mereka percaya bahwa selama formasi tersebut diaktifkan, kebangkitan lembah kosong akan segera terjadi. Faktanya, mereka sedikit tidak sabar. Lin Yan tidak berkata apa-apa lagi, tapi bergerak menuju kedalaman lembah kosong. Ketika Lin Yan sampai di padang rumput hijau, dia segera berhenti. Suasana di sini sangat luar biasa. Rangkaian mata itu jelas ada di sini. Kemudian Lin Yan juga melihat tablet batu di sini, diikuti oleh kuburan besar. Tablet batu itu bertuliskan, "Makam Roh Pahlawan di Lembah Kosong." Kata-kata ini, dengan momentum yang luar biasa, ditulis oleh orang kuat di alam pencerahan, dan ada lebih banyak garis di sekitar loh batu. Anda dapat merasakan aura yang tertinggal ribuan tahun yang lalu. Nenek Sa, Wu Qi dan yang lainnya juga mengikuti. Aduh, Nenek Sa dan yang lainnya menghela nafas saat mereka melihat tablet batu dan kuburan di belakangnya. Wu Qi memandangi kuburan dengan senyum masam dan berkata, "Ayah, hari ini adalah peringatan kematianmu. Aku datang menemuimu. Aku menghabiskan semua harta yang dikumpulkan oleh Nenek Sa dan yang lainnya sebelum tiba di kota Zhongling, tapi aku gagal melakukannya kembali ke kota Zhongling. Kamu pasti kecewa karena namamu ada di daftar emas, kan?" Tanda tanya. Saat kata-katanya jatuh, ekspresi Lin Yan tiba-tiba berubah. Kemudian dia menatap Wu Qi dengan tatapan kosong dan berkata, "Apa yang baru saja kamu katakan? Apakah aku mengatakan sesuatu? Apakah kamu anak yang ditinggalkan oleh Tuan Wu Hao?" Lin Yan bertanya. Wu Qi melirik Lin Yan dan berkata, "Sekarang, saudaraku, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Kecuali Nenek Sa dan kakek Qin, tidak ada orang lain yang tahu tentang masalah ini. Wu Han memang ayahku. Bagaimanapun, Ken saya juga mengatakan bahwa saya berasal dari 10.000 tahun yang lalu. Tuan Lembah memang putra Tuan Lembah Wu Hao. Setelah pertempuran itu, Tuan Lembah Wu Hao dan semua orang kuat di Lembah Kong binasa pada saat itu mengetahuinya. Akan sangat sulit untuk melestarikan lembah kosong di masa depan. Untuk memungkinkan guru Lembah Wu Qi bertahan sampai hari ketika formasi lembah kosong dibuka kembali, dia menggunakan sarkofagus darah waktu pada waktu itu, untuk menyegel waktu. Baru 19 tahun yang lalu kami itu dibuka dan Tuan Lembah Wu Qi dibesarkan hingga dewasa. Tuan Lembah Wu Qi berterima kasih kepada kami dan memanggil saya kakek Qin. Kata kakek Qin. Ini membuat Lin Yan semakin kental. Sarkofagus jenis ini ada secara alami. Dan ada banyak kekuatan besar. Khususnya, beberapa lelaki tua berkuasa, yang mendekati akhir masa hidup mereka, menyegel diri mereka dalam sarkofagus darah sampai krisis keluarga dan sekte muncul kembali. Lagi pula, dalam sarkofagus jenis ini, sulit untuk diserang oleh waktu. Tentunya hal ini juga berkaitan dengan kekuatan sang penggarap. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat pula sarkofagus darah waktu yang dibutuhkan untuk menahan serbuan waktu. Begitu Anda mencapai tingkat Kaisar Agung, hampir tidak ada sarkofagus darah waktu yang dapat menahan perjalanan waktu. Wu Qi masih bayi saat itu, tanpa kekuatan sama sekali. Baru setelah itu dia mampu bertahan puluhan ribu tahun dan keluar dari sarkofagus ini seperti yang dia lakukan 19 tahun yang lalu. Semakin banyak ini terjadi, semakin banyak Lin Yan menghela nafas. Ayah Wu Qi, pamannya, seluruh keluarga dan seluruh sekte semuanya tewas dalam pertempuran itu. Wu Qi adalah putra dari pahlawan seperti itu, bagaimana mungkin Lin Yan tidak membantu? Bukankah Anda hanya ingin menghidupkan kembali Kong Lembah? Bukankah Anda hanya ingin terkenal di dunia spiritual? Saat ini, Lin Yan memandang Wu Qi. Hanya karena dia adalah putra Wu Han, Lin Yan akan membantunya menyadari semua ini. Dia ingin menjadikan lembah kosong ini lebih megah dari sebelumnya.
Biarkan Wuci menjadi terkenal di seluruh alam Tiangen. Sedangkan untuk menikahi peri, Lin Yan tidak akan membantu. Berdengung. Kemudian, Lin Yan mengambil tindakan, dan kekuatan jiwa meledak, berubah menjadi rune yang tertinggal di segala arah. Inilah pesona daya tariknya. Rune yang dapat memicu formasi ini muncul. Berdengung. Tepat setelah rune Lin Yan muncul, sebuah cahaya tiba-tiba bersinar di kuburan, dan kemudian sebuah rune keluar. Rune ini sangat aneh, tidak seperti rune sama sekali, tapi seperti semacam tanda. Ini adalah, ada catatan dalam buku-buku kuno bahwa ini adalah tanda pada sepotong pakaian milik Tuan Lembah Wu Hao semasa hidupnya. Itu diberikan kepada istri Tuan Lembah ketika dia keluar dari lembah untuk bertarung. Ternyata itu sebenarnya sebuah rune. Nenek Sa dan kakek Qin dan yang lainnya berbicara. Wow, saat berikutnya, sebatang pohon pinus bergoyang di kejauhan, dan seberkas cahaya serta tanda menyinari cabang-cabangnya. Pohon pinus ini telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan ada rune di dalamnya. Tidak hanya itu, tapi kemudian, di platform batu, di atas hamparan kayu di lembah kosong, di dalam pecahan batu, dan bahkan pilar kayu rune muncul di segala hal. Tidak heran tidak ada yang bisa mengetahui bahwa ada formasi yang tersisa di lembah kosong selama ribuan tahun. Ini, bagaimana mungkin mengetahui ini? Nenek Sa menghela nafas dalam-dalam, dan pada saat yang sama, dia menatap Lin Yan dengan lebih kagum di matanya. Bahkan orang-orang tua ini pun dipenuhi dengan kegembiraan. Memang ada formasi, dan formasi ini menjadi harapan bagi revitalisasi lembah kosong tersebut. Formasi ini sangat misterius sehingga akan sulit untuk dideteksi jika Lin Yan tidak terlalu mahir dalam formasi dan bahkan memiliki mata peri yang dapat dengan jelas melihat rune yang tertinggal di banyak pohon. Harus dikatakan bahwa ada kehendak Tuhan dalam kegelapan. Jika Lin Yan tidak datang ke sini, saya tidak tahu berapa tahun lagi harus menunggu rahasia formasi di lembah kosong ditemukan. Apalagi ini bukanlah formasi biasa, melainkan formasi Tao. Lin Yan secara alami tidak dapat melakukannya dengan memadatkan formasi Dao. Namun formasi ini selalu ada, dan sudah ada selama ribuan tahun. Sekarang Lin Yan baru saja membuat formasi ini muncul lagi. Wow, ketika rune muncul, rune ini secara otomatis terkondensasi dan kemudian dihubungkan bersama, langsung menutupi seluruh lembah yang kosong. Ledakan. Setelah itu, formasi ini diaktifkan sepenuhnya. Pada saat ini, energi spiritual antara langit dan bumi berkumpul secara gila-gilaan menuju tempat ini. Panggilan. Melihat adegan ini, Lin Yan juga menghela nafas. Formasi telah diaktifkan. Formasi ini tidak hanya mempunyai efek mengumpulkan energi spiritual, tetapi juga merupakan formasi pertahanan. Dengan formasi seperti itu, bahkan jika master dari sekte San Hexian datang, dia tidak akan bisa menyerang. Inilah formasi yang ditinggalkan Wuhan ribuan tahun lalu. Dengan restu nenek moyang kami, ada harapan untuk kebangkitan lembah kosong. Tuanmu, Anda adalah dermawan lembah kosong kami. Tabrakan. Nenek Sa dan yang lainnya segera berlutut di depan Lin Yan meskipun Lin Yan mengatakan tidak perlu melakukan itu, mereka tetap melakukannya dan sikap mereka sangat saleh. Adapun Wuci, dia juga sangat berterima kasih kepada Lin Yan, dan di saat yang sama dia semakin takjub saat merasakan auranya. Dulu, ketika energi spiritual sangat tipis, saya mampu mencapai tingkat ini. Sekarang energi spiritual kuat, dalam kehidupan ini, siapa yang akan menjadi Kaisar Agung jika bukan saya? Cek, itu artinya kompetisi pedang pavilion Yun Xiao dan ujian Dao Yuanzong berakhir lebih awal, jika tidak, jika saya ada di sini, orang nomor 1 di daftar emas tidak akan pernah jatuh ke tangan Tian Xuan. Wuci tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya saat ini. Namun, Lin Yan langsung menyela,
menepuk pundaknya dan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir.